Ya, baiklah Hanan. Kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan akhlak itu adalah menjadikan manusia ini lebih bermartabat, lebih tinggi dan sempurna derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Ya. Artinya seorang yang mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya orang tersebut akan mendapatkan derajat yang tinggi. Barang siapa yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah, maka dia akan terhina dengan sendirinya. Ya. Jadi aturan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala atau aturan Islam, aturan dari Allah dan Rasulnya itu bukan memaksa seorang untuk melakukan hal yang tidak ada manfaat. Justru ketika diamalkan itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi dalam tubuh manusia ini anak-anak ada dua aspek yang sangat penting, satu sama lain sangat berkaitan. Yang pertama akal, yang kedua hati. Akal itu komandannya ya. Hati adalah penggeraknya. Jadi kalau diibaratkan akal itu dalam sebuah kendaraan, dalam sebuah mobil umpamanya, itu diibaratkan akal itu bagaikan kemudinya, kendalinya. Apa sih? Ya setirnya lah ya. Bisa bolak belok, bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Kalau hati dalam sebuah kendaraan itu diibaratkan mesinnya. Bagus apapun sebuah kendaraan, mobil, semewah apapun, kalau tidak ada mesinnya itu percuma. Maka kata Agim kan jagalah hati. Nah, lantas dalam sebuah hadis ini, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau baik, maka baik pula seluruh amalnya. Kalau buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Nah, gitu. Lanjut. Macam-macam akhlak. Pertama adalah akhlak terpuji. Yang kedua adalah akhlak tercela. Akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, akhlak tercela adalah akhlakul mazmumah. Itu contoh saja ini. Contoh akhlak terpuji yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai dikatakan dalam Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an Allah mensejarkan bakti kepada orang tua itu sejajarkan dengan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahum uf. Jadi dalam berbicara kepada orang tua jangankan membentak ya, berbicara kasar, menyebut saja itu sudah berdosa. Jadi hati-hati nih anak-anak kepada orang tua, jangan sekali-kali kita apalagi membentak, menyebut nama orang tua, bilang saja sudah tidak boleh, itu berdosa. Wa qul lahum qawlan karima. Hendaknya senantiasa kita kepada orang tua itu berbicara yang lembut, ya tidak boleh kasar ya. Buatlah orang tua itu senang dengan ucapan kita. Kalau bisa ucapan kita ini harus lebih rendah, rendahkanlah suara kita, nada suara kita dengan orang tua. Kalau nada orang tua kita bicaranya 10, volumenya umpamanya kita jangan 10 lah ya, harus lebih bawah, 8 mau 5 berapa gitu ya. Orang tua itu adalah ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan. Jadi jangan sekali-kali ketika orang tua ini ridho, maka Allah pun akan ridho. Ketika orang tua ini murka sakit hatinya, Allah pun akan murka kepada kita. Mau kemana kita? Kalau seandainya orang tua ini sudah tidak ridho, maka Allah pun tidak ridho. Mau kemana lagi kita? Kalau Allah sudah tidak ridho, mau kemana? Ya. Kalau kita dibenci manusia, mungkin kita bisa berangkat kemana saja menghindar. Kalau kita sudah dibenci oleh Allah karena perlakuan dosa kita kepada orang tua, mau kemana kita? Bumi dan langit ini milik Allah, seluruh jagatnya adalah milik Allah. Nah, maka muliakanlah orang tua. Siapa saja yang memuliakan orang tua, maka niscaya Allah akan memuliakannya. Nah, siapa yang memuliakan orang tua, maka orang tersebut hidupnya akan sukses dunia dan akhirat. Dan siapa yang ingin matinya dilamakan,
susah mati, silahkan durhakalah kepada orang tua. Jika Anda tidak ingin matinya lama, sakaratul maut yang sangat dahsyat, yang lama, ya, maka jangan sekali-kali Anda menyakiti orang tua. Oke. Yang kedua, menghormati tetangga dan tamu. Jelas ini adalah akhlak yang terpuji, ya. Karena yang pertama kali itu yang merasakan dampak dari adanya musibah kita, ya, siapa? Yaitu tetangga, jelas, ya. Ketika rumah kita kebakaran, nauzubillah, ya, maka yang terkena dampaknya, yang pertama kali terkena dampaknya adalah tetangga. Bahkan tetangga juga ikut kebakaran juga rumah. Kalau kita sakit, siapa yang pertama kali nolong? Tetangga juga. Maka sudah selayaknya kita menghormati, berbaik pada tetangga. Kalau kita punya makanan, ingat tetangga. Kalau kita punya masakan yang enak, maka kata Nabi, ketika kita membuat masakan, perbanyaklah airnya, kuahnya. Maksudnya apa? Supaya kita bisa kembali, ya. Kemudian tamu itu datangnya membawa 1000 rahmat, pulangnya membawa 1000 maghfirah. Insyaallah. Jadi senang, ya. Jamulah tamu itu. Ketika kita menjamu, maka selama menjamukan makanan itu terus mengalir pahala kepada Allah. Dan tamu pun akan mendapatkan pahala ketika memakan, mencicipi makanan yang dihidangkan oleh tuan rumahnya. Insyaallah, sama-sama mendapatkan pahala. Baik. Nah, ini ketiga, memberikan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. Jadi rasa kasih sayang ini adalah ajaran Islam. Kasih sayang ini harus kita berikan kepada setiap muslim, setiap orang, ya. Tidak boleh menebarkan kebencian, ya. Dan kita buatlah orang lain dengan hadirnya kita ini, orang lain menjadi nyaman. Muslim itu ketika berbicara itu tidak boleh merendahkan orang lain. Ketika berhadapan dengan seorang, Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan orang yang diajak atau lawan bicaranya, perhatikan tanpa pernah menyepelekannya, dan selalu tersenyum ketika berhadapan dengan siapapun. Insya Allah. Selanjutnya, ini akhlak terpuji juga, itu contohnya memberikan sumbangan yang bersifat ringan dan beban hidup orang lain yang berhak menerimanya, ya. Kalau kita mempunyai kelebihan rezeki, lapangan rezeki, jangan lupa ingat kepada orang-orang yang kekurangan, ya, orang-orang yang berhak menerima. Lalu sekarang lagi musim pandemi corona, ya, banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Maka sudah selayaknya kalau kita memiliki rezeki, ya, kelebihan rezeki. Kalau orang sih jarang ya kelebihan, ya, kalau kurang pasti itu. Orang yang sudah kaya juga itu masih bilangnya kurang, gitu, ya. Maka berikan. Ingat janji Allah, ya, mana kosomalin bisadaqah, tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah. Jadi nggak ada ceritanya orang itu bangkrut gara-gara sedekah, nggak ada, ya. Justru orang yang bakhil itu adalah pangkal dari kebangkrutan, ya. Bahkan kata Nabi, bayazdad, justru akan bertambah sampai 3 kali. Oke, selanjutnya membantu memudahkan urusan sama manusia bagi yang berkemampuan. Nah, karena sebuah hadis katakan, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah itu akan nampak bagi orang yang membantu sesama, ya. Jadi pertolongan Allah itu akan nampak ketika kita membantu orang lain. Baik. Sekarang untuk akhlak tercela dan tidak dihindarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari perbuatan tercela ini, ya. Pertama adalah berdusta, kizib,
Dosa ini adalah pangkal dari kejahatan, pangkal dari kemaksiatan. Ya, bahkan ini adalah indikasi dari orang munafik. Yang kedua adalah mengupat, ini contohnya. 3, adu domba, ini perbuatan dari 3. Kemudian iri hati, iri pada orang lain. Tidak ingin orang lain itu senang, ingin itu orang lain itu rugi, terus sengsara. Yang senang itu pengennya kita terus orang lain rugi, karena orang yang benci seperti itu. Kemudian congkak, merasa diri paling hebat, dan orang lain itu di bawah kita. Ya, jangan seperti itu. Ya, sehebat-hebatnya kita lebih hebat orang lain. Sebaik-baik kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk lagi kita. Kita harus punya prinsip seperti itu. Jadi melihat orang lain itu, masya Allah, bisa lebih baik semuanya. Jangankan kita merasa lebih baik semuanya, masya Allah, ya. Merasa sama saja sudah berdosa. Oke, yang keempat adalah ruang lingkup akhlak. Apa saja? Nah, ini akhlak pribadi, jelas bagaimana kita memiliki akhlak diri kita ini, supaya diri kita ini menjadi manusia yang mulia. Kalau kita sudah memiliki akhlak pribadi, memiliki budi pekerti, awalnya dari ibda binafsi dulu, barulah kita akan menginjak kepada akhlak berkeluarga. Bagaimana perlakuan kita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, ya. Dan lebih jauhnya lagi bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat. Nah, setelah kita sukses di keluarga, maka ada akhlak bermasyarakat. Bagaimana perlakuan akhlak kita kepada tetangga, kepada pemimpin, kepada sesama, ya. Kemudian akhlak bernegara, tidak hanya bermasyarakat, bernegara, bahkan ya kalau cakupannya bernegara ini lebih luas lagi. Bagaimana kita memperlakukan, berakhlak kepada masyarakat khususnya yang berada di NKRI. Ya. Yang terakhir adalah akhlak beragama. Beragama ini adalah ya akhlak kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik. Nah, anak jelas ketika kita mengamalkan ini semua, jelas kita jangan takut karena janji Allah itu nampak, ya. Janji Allah itu pasti. Nah, ini Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyahyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi Allah menjanjikan siapa saja yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, asal dalam mengerjakan amal solehnya itu dia dalam keadaan beriman, ya, maka janji Allah, kami akan berikan kepada kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini, Masya Allah, adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia, yaitu surga. Dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ya, tadi itu dijelaskan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita mengerjakan satu, Allah balas 10, itu minimal. Allah yudha'ifu liman yasha, Allah akan berikan pahala, ya, atas kehendaknya. Bisa. Tak terhingga. Pahala Allah tak terhingga. Nah, sekian dulu anak-anak, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.